Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bu Indah dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas I2 dengan saya sendiri, Valentino Kevin Iverson dengan NIM akhir 041 dan rekan saya. Daniel Purnomo dengan NIM 187241001. Ivan Raditya Prasetyo dengan NIM akhir 072. Muhammad Akbar dengan NIM akhir 002. Dan di proyek pemrograman website praktik terbelakang dari proyek kita sendiri, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah cara masyarakat berbelanja, termasuk dalam hal pembelian pakaian. Belanja secara konvensional atau offline memiliki keterbatasan dari sisi jarak, waktu operasional toko, dan ketersediaan stok, sehingga masyarakat membutuhkan alternatif belanja yang lebih praktis, cepat, dan dapat diakses kapan saja dan dimanapun. Kemudian untuk rumusan masalahnya sendiri ada tiga. Yang pertama ada bagaimana merancang platform yang responsif dan user-friendly. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan fitur integrasi pembayaran. Yang ketiga, bagaimana membangun sistem yang mendukung dua peran yaitu pembeli dan admin dengan hak akses yang berbeda. Selanjutnya untuk deskripsi dan lingkup project yang kita buat, Ambat Isam sendiri adalah sebuah platform e-commerce fashion casual premium yang menyediakan penjualan produk ready to wear dalam satu sistem yang terintegrasi. Proyek ini sendiri bertujuan untuk menyediakan solusi digital satu pintu bagi pelanggan untuk berbelanja secara praktis dan personal. Untuk lingkup teknologi front-end yang kita gunakan, yang pertama ada Vue 3, yang merupakan framework JavaScript utama yang membangun antarmuka web yang reaktif. Vite, alat builder modern untuk lingkungan pengembangan yang super cepat. Bootstrap, framework CSS tambahan untuk mempercepat penyusunan grid responsif, dan beberapa tata letak komponen dasar. Vanilla CSS yang digunakan untuk kustomisasi tema premium penuh yang didefinisikan lewat CSS Custom Properties. Bootstrap via CDN, Bootstrap Icons, yaitu pustaka icons yang digunakan untuk kebutuhan visual tombol, navigasi, dan indikator status. View Router yang merupakan library routing halaman dengan konfigurasi hash history mode. Lalu ada Pinia yang merupakan library management state resmi untuk menyimpan status login pengguna dan data keranjang belanja. Chart.js yang merupakan library visualisasi grafik untuk menyajikan data analitik di halaman dashboard admin secara interaktif. Lalu ada Google Fonts, yaitu Fonts B612 untuk kejelasan pembacaan konten teks dan Italiana untuk judul bertema premium dan elegan. Selanjutnya untuk lingkup teknologi untuk yang back-end, yang pertama ada multi database, yaitu PostgreSQL dan MySQL, yang digunakan untuk lingkungan lokal development dan PostgreSQL untuk tahap production. Lalu ada Eloquent ORM, yaitu fitur bawaan Laravel untuk manipulasi data database secara cepat dan aman dari SQL injection. Lalu ada Laravel Sanctum, yaitu sistem autentikasi multiplatform yang mendukung stateful session untuk web dan token base untuk view frontend. Lalu ada task concurrency dan package managers yang dikelola via Composer dan NPM, serta menggunakan NPX concurrently untuk menjalankan server, queue listener, dan log secara simultan. Lalu ada Laravel, yaitu framework utama yang membangun arsitektur RESTful API yang modern dan terstruktur. Lalu ada Cloud Storage Fallback, yaitu integrasi API Catboxmo dan UGC untuk efisiensi dan menghemat penyimpanan static files di platform hosting serverless. Kemudian untuk deskripsi project sendiri, sistem ini mengimplementasikan berbagai teknologi web modern untuk menciptakan pengalaman pengguna yang nyaman dan fungsional. Untuk dari pengguna atau user sendiri, bisa melakukan berbagai interaksi pembelian dan seperti registrasi, lalu mencari produk dan katalog produk, lalu melakukan pembayaran dengan, lalu juga bisa menambahkan produk ke dalam keranjang belanja, lalu melakukan check out dan pembayaran. Lalu di sisi admin juga memiliki kontrol penuh atas operasional dan manajemen toko yang terutama pada antarmuka khusus. Di sini kita bisa melihat dashboard yang bisa berisi visualisasi tentang pendapatan per bulan dan
lain-lain. Lalu dari operasional toko juga bisa lalu bisa juga untuk mengelola produk, untuk menambahkan, mengedit dan menghapus produk. Lalu di status pesanan bisa untuk mengubah eh, status pesanan saat ini untuk masing-masing pembelian. Next, untuk tujuan dan manfaat dari project ini sendiri. Untuk tujuannya pertama untuk membangun platform e-commerce yang memadukan produk ready to wear. Yang kedua untuk mengimplementasikan fitur-fitur utama yaitu katalog, keranjang, checkout, dan manajemen pemesanan. Yang ketiga menerapkan konsep pemrograman web yang telah dipelajari yaitu dengan HTML5, CSS, dan JS. Lalu untuk manfaat project sendiri, yang pertama ada bagi pembeli, yaitu kemudahan untuk berbelanja online. Yang kedua bagi penjual atau admin, memudahkan pengelolaan produk, stok, dan juga pesanan. Lalu yang ketiga bagi kreator, yaitu sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu dan melatih kerjasama tim. Selanjutnya untuk diagram CDM-nya, pada entitas utama dan fungsinya, user berfungsi untuk menyimpan data pengguna aplikasi seperti pelanggan atau admin. Atribut pentingnya meliputi nama, email, password, dan role atau peran. Kemudian provinsi atau city berfungsi untuk menyimpan data lokasi pengiriman. Entitas ini memisahkan data provinsi dan kota atau kabupaten. Selanjutnya, produk menyimpan informasi utama tentang barang yang dijual seperti nama, deskripsi, harga dasar, stok, gambar, dan kategori. Kemudian untuk produk stok berfungsi untuk menyimpan variasi dari suatu produk. Entitas ini memungkinkan satu produk memiliki banyak variasi berdasarkan ukuran dan warna, masing-masing dengan sejumlah stoknya sendiri. Untuk charts berfungsi untuk menyimpan data keranjang belanja pengguna sebelum melakukan checkout, mencakup kuantitas, ukuran, dan warna barang yang dipilih. Order berfungsi untuk menyimpan data transaksi pesanan secara umum. Atributnya sangat lengkap untuk e-commerce termasuk total harga, status, metode pembayaran, bukti pembayaran, alamat pengiriman, kurir, ongkos kirim, dan tujuan kota. Order item berfungsi menyimpan detail barang apa saja yang dibeli di dalam satu pesanan, beserta kuantitas, harga saat dibeli, ukuran, dan warna. Kemudian yang terakhir ada review, berfungsi untuk menyimpan ulasan dan rating yang diberikan pengguna terhadap suatu pesanan. Untuk relasi dan aturan bisnis atau bisa disebut kardinalitas, lokasi, provinsi, city, satu provinsi dapat memiliki banyak kota. Relasinya one to many. Untuk user, satu pengguna dapat memiliki banyak barang di keranjang, membuat banyak pesanan, dan menulis banyak ulasan. Relasi masing-masing adalah one to many. Produknya, satu produk dapat memiliki banyak variasi stok, bisa dimasukkan ke dalam banyak keranjang, dan bisa menjadi bagian dari banyak detail pesanan. Relasinya adalah one to many. Untuk transaksi, satu pesanan berisi banyak detail pesanan barang. Setiap pesanan juga merujuk pada satu kota tujuan untuk keperluan perhitungan ongkos kirim. Untuk relasinya juga one to many. Ulasan, satu ulasan dapat memiliki banyak ulasan yang menunjukkan bahwa pengguna mungkin mengulas berbagai aspek atau produk dalam satu pesanan tersebut. Untuk relasinya menggunakan relasi one to many. Selanjutnya untuk diagram PDM-nya, pada atribut kunci atau primary key dan foreign key-nya, tabel city memiliki province ID FK foreign key yang merujuk pada ID di tabel province. Table cards menyimpan user ID FK1 dan produk ID FK2 untuk mencatat siapa saja yang memasukkan barang apa ke keranjang. Tabel ordernya menyimpan user ID foreign key 1 pembeli dan city ID foreign key 2 untuk kota tujuan pengiriman. Tabel order itemnya bertindak sebagai tabel detail yang menghubungkan order ID dan produk ID. Tabel review menggunakan user ID dan order ID untuk memastikan bahwa ulasan selalu terkait dengan pembeli dan pesanan tertentu. Tabel produk stok memiliki produk ID untuk mengaitkan variasi ukuran atau warna dan stok dengan produk utamanya. Pemilihan tipe data atau data type-nya, Big Serial digunakan untuk primary key pada tabel transaksi dan master utama, yaitu users, product, order, dan lain-lain. Tipe ini akan membuat ID angka yang secara otomatis bertambah dan mampu menampung data dalam jumlah besar. Varchar digunakan untuk primary key pada wilayah
provinsi, city yang mengindikasikan bahwa ID yang digunakan mungkin berupa kode wilayah standar pemerintah. Misalnya 31 untuk kota Jakarta, bukan angka urut biasa. Ini juga digunakan untuk teks pendek seperti name, status, color, dan size. Memberi pilihan yang sangat tepat untuk kolom price, total amount, dan shipping cost. Tipe data ini menjaga presisi angka desimal agar tidak terjadi kesalahan pembulatan pada perhitungan uang. Timestamp digunakan secara konsisten pada audit trail di hampir semua tabel untuk mencatat kapan data diubah dan dibuat. Untuk teks digunakan untuk description pada produk, custom note, pesanan, dan komen pada ulasan agar bisa menampung jumlah karakter yang sangat panjang. Selanjutnya pada halaman login dan register. Berikut adalah halaman daftar, register, login, user. Nah, pada website Ambadism ada dua pilihan opsi. Login yaitu akun milik user dan milik admin. Jika semisal user belum memiliki akun, maka user dapat terlebih dahulu membuat akun di halaman register dengan melengkapi data-data yang diperlukan, lalu kemudian klik buat akun saya. Nah, semisal user sudah memiliki akun dan berhasil login, maka user diarahkan ke tampilan beranda yang menampilkan navigasi khusus yang berupa pesanan, beranda, profil di bagian bawah layar sehingga memudahkan perpindahan antar halaman. Pada halaman katalog, seluruh produk tampilkan dalam bentuk grid kartu yang memuat foto, nama, dan harga produk. Ketika pengguna memilih salah satu produk, sistem menampilkan halaman detail produk yang berisi pilihan, ukuran, warna, dan jumlah yang diinginkan sebelum barang tersebut ditambahkan ke kart belanja. Selain berbelanja, pengguna juga dapat mengelola data dirinya melalui halaman profil. Selanjutnya pada halaman transaksi jadi mengakomodasi seluruh alur belanja pengguna, mulai dari keranjang belanja, proses checkout, hingga konfirmasi pembayaran, dan pemantauan status pesanan. Pada halaman keranjang belanja, pengguna dapat meninjau kembali daftar produk yang telah dipilih, mengubah jumlah pesanan, maupun menghapus item yang tidak jadi dibeli. Jadi sebelum melanjutkan ke tahap checkout, pada halaman checkout, pengguna diminta melengkapi data penerima dan halaman pengiriman, memilih kota tujuan, serta menuliskan pesan tambahan untuk penjual apabila diperlukan. Setelah proses pembayaran diselesaikan, sistem akan menampilkan halaman konfirmasi dan setelah pesanan dibuat, pengguna dapat memantau perkembangan pesanannya melalui halaman status pemesanan. Selanjutnya ada halaman admin. Jadi pada halaman admin itu menyediakan antarmuka khusus bagi administrator untuk mengelola operasional toko secara digital. Fitur tambah produk memungkinkan admin memasukkan data barang baru ke dalam katalog, mulai dari mengunggah foto produk, mengisi nama dan deskripsi, menentukan harga, hingga menetapkan jumlah stok yang tersedia. Selain menambah produk baru, admin juga dapat memperbarui informasi produk yang sudah ada melalui fitur edit. Untuk pada bagian pengelolaan pesanan, admin juga dapat melihat pesanan yang sedang berjalan beserta detail produk, jumlah pembelian, dan data pengiriman dari setiap pelanggan. Nah, kemudian pesanan yang telah mencapai status akhir, selesai maupun dibatalkan akan dipindahkan ke halaman riwayat pesanan. Sama seperti user, admin juga memiliki halaman profil untuk mengelola data pribadinya sendiri, serta dapat memantau aktivitas penjualan melalui dashboardnya. Berikut adalah lampirannya. Untuk demo websitenya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan kami. Oke, sekarang saya akan menjelaskan untuk demonstrasi websitenya. Pertama, jika kita mengetikkan domainnya ini Ambadism Front End View Virtual App, maka kita akan masuk ke indeksnya seperti ini. Nah, di sini belum login, tapi sudah bisa menambahkan ke, eh, maaf, maksudnya belum bisa untuk menambahkan ke keranjang. Nah, kalau sudah punya akun di sini bisa langsung login, tapi kalau misalnya belum punya akun bisa register dulu di sini. Misalnya, terus di sini karena user udah kepake emailnya, kita pakai yang lain. Oke, oke, sudah sukses. Di sini kita bisa menambahkan barang-barang yang ada. Kalau kita ingin lebih jelas detailnya, kita bisa masuk dulu, klik
bagian gambarnya seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan warnanya dan juga ukurannya, beserta stok yang tersedia. Misalnya kita mau biru tua yang size 32, bisa tambahkan ke keranjang. Lalu satu lagi yang warna hitam dan size 32 juga bisa tambahkan ke keranjang. Oke, di sini coba kita masuk ke bagian keranjangnya. Nah, jadi setiap jika ada perbedaan di warna dan juga ukuran, maka akan dianggap sebagai barang yang berbeda di sini. Di sini kita bisa tambahkan, bisa juga ditentang mana yang ada di keranjang tapi tidak mau di check out. Oke, kita coba demonstrasikan untuk check outnya. Yang pertama kita ditanyain alamatnya terlebih dahulu. Misal di sini kita cari Jawa Timur dan juga Surabaya. Oke, kota Surabaya, alamatnya Mulyo. Di sini kita bisa menuliskan pesan untuk penjual, misal untuk tambahan bubble wrap. Pilih opsi pengirimannya, lalu metode pembayaran. Jika sudah sesuai, bisa dibuat pesanan seperti ini. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan bukti pembayarannya. Misal di sini transfer. Oke, setelah itu kita bisa melihat pesanan yang tadi belum dikonfirmasi oleh admin. Dan juga di sini nanti bakalan ada riwayat pesanan yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Di sini kita bisa menambahkan foto profil juga. Oke, sudah ada. Dan itu untuk barang juga kita bisa melihat filter yang ada di sini. Misalnya untuk tops ada t-shirt, shirt, dan juga outerwear. Lalu untuk bottomnya ada yang pants, ada yang shorts, seperti itu. Kita juga bisa melihat dari size-nya dan juga warna yang tersedia. Sekarang akan dijelaskan dari sisi adminnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian admin. Jadi ini halaman utama yang tadi ya. Kemudian untuk masuk ke sisi admin, kita login menggunakan email milik admin. Nah, setelah sudah masuk, kita di sini dapat melihat beberapa menu yang tersedia untuk admin ya. Misalkan kita mau tambah produk baru, kita bisa pilih gambar, kemudian kita pilih ini view baseball. Lalu kita bisa masukkan stok untuk masing-masing ukuran, misalkan M kita kasih warna hitam, misal putih deh, putih. Ini stoknya misalkan 15. Kemudian kita tambahkan varian lain, misalkan L, putih, ini 20. Harganya misalkan kita isi 200.000. Terus kita simpan produk. Nah, di bagian paling bawah ini sudah muncul produk yang baru. Saya itu kita juga bisa mengedit produk di sini. Misalkan kita tambah varian lagi ya. Misalkan kita tambah L,
Ini warnanya biru misal, terus stoknya 10. Tambah-tambah lagi yang ukuran XL, misalkan kita pakai warna hijau, terus stoknya 5. Kita simpan perubahan. Bisa dilihat ini stoknya bertambah ya untuk baju baseball ini. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat pesanan ya, pesanan yang dilakukan sama customer. Nah, ini contoh yang tadi yang dibuat dari sisi customer. Di sini kita bisa melihat bukti transfernya, misalkan ini. Terus kemudian kita bisa mengubah status pesanannya. Ini kan menunggu konfirmasi ya, kita bisa ubah ke lain, misalkan sudah dibayar. Kita statusnya berubah. Terus kita mau ini deh, hmm, setelah dikirim deh, kita simpan. Oke, nanti ini akan bisa dilihat dari sisi customer. Terus selanjutnya dari sini, dari sisi admin ini kita juga bisa melihat dashboard. Di dashboard ini kita bisa melihat total pendapatan, terus jumlah transaksi, jumlah produk yang terjual, total order yang dibatalkan sama customer aktif. Di sini juga ada eh, produk yang paling laris ya. Jadi ada 3 ini yang paling laris. Terus di sini kita juga bisa melakukan filter. Misalkan kita lihat di tanggal 8 bulan Juli deh, Juli. Oke, ini. Jadi di sini ada 2 transaksi, ada 2 customer aktif. Ini buat grafik penjualannya. Lalu di sini kita juga bisa mengedit profil dari admin ya. Kan kita ganti logonya jadi ini gitu. Nomor punya kita simpan. Oke, ini sudah berhasil diperbarui untuk profil adminnya. Oke, sekarang masuk lagi ke bagian user untuk melihat apakah statusnya tadi sudah diganti. Nah, di sini pesanan yang tadi sudah dibuat bisa di-track langsung juga oleh user yang tadinya masih pending, belum dikonfirmasi oleh admin, sekarang sudah dikirim gitu karena tadi udah diubah di bagian adminnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada kesalahan dari presentasi kami, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.